Shalom, selamat pagi sahabat PSCD dimanapun Anda berada. Kembali bersama-sama dengan saya, Pendeta Nora Marselina Ningsi Mangialu, yang di saat ini melayani sebagai Pendeta Resort GKI Sintang. Sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kerja dan pelayanan kita di sepanjang hari ini, saya akan membawa kita pada sebuah perenungan firman Tuhan berdasarkan nats Gereja Kalimantan Evangelis di hari ini. Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami imani dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur di saat pagi hari ini kami boleh kembali bangun dan menerima anugerah dan berkat Tuhan yang baru. Ya Bapa di sorga, sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kerja dan pelayanan kami di sepanjang hari ini, kami ingin mendasarinya dengan firman dan kebenaran. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami mau melakukannya itu di dalam ketaatan dan kesetiaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan bagi kita di saat pagi hari ini berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Sedemikian bunyi firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun orang tua kita tidaklah sempurna, tetapi Tuhan dapat memakai mereka untuk mengingatkan kita agar hidup di jalan yang benar. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk tidak mengabaikan nasihat orang tua, termasuk nasihat di dalam memilih teman. Sebab kita perlu menyadari realitas bahwa tidak setiap pertemanan membawa kebaikan bagi diri kita. Pertemanan yang salah dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Memang dosa yang mereka tawarkan akan selalu terlihat menarik, karena dosa itu sendiri menawarkan cara yang cepat untuk mendapatkan apa saja yang kita inginkan.
Dosa juga selalu memanipulasi kita agar tidak merasa bersalah pada saat kita melihat banyak orang melakukan perbuatan dosa. Dengan demikian, ketika kita berusaha melawan arus dan hidup benar menurut firman Tuhan, kita akan terlihat aneh, kita akan terlihat bodoh, tidak populer, bahkan akan dikucilkan. Saudaraku yang kekasih, sadarilah bahwa dosa tidak pernah membawa kebaikan bagi diri kita. Tapi sebaliknya, dosa hanya membawa kita pada sebuah penderitaan dan kematian. Oleh sebab itu, kita harus belajar untuk membuat pilihan bukan berdasarkan kenikmatan yang sementara atau hanya berdasarkan dorongan nafsu kita, melainkan berdasarkan pertimbangan yang panjang. Hal itu juga berarti bahwa kita harus berani menolak untuk berteman dengan orang-orang yang menarik kita kepada aktivitas yang salah dan yang sengaja menunjukkan perbuatan dosanya kepada kita untuk kita ikuti. Sebab jika kita terus berteman dengan mereka dan bahkan mentoleransi perbuatan dosa mereka, bukan tidak mungkin suatu saat kita pun akan terpengaruh dan berbuat dosa yang sama dengan mereka. Saudaraku yang kekasih, berhati-hatilah dalam setiap pertemanan yang kita miliki. Mari kita hidup selalu dalam terang kebenaran firman Tuhan. Mari kita senantiasa berdoa dan meminta kepekaan dan hikmat kepada Tuhan, supaya kita dapat membedakan yang mana teman sejati dan yang mana yang bukan teman sejati. Ketika kita bersedia dituntun olehnya, Ia pasti akan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat yang tidak hanya baik, tetapi sahabat-sahabat yang benar dan hidup di dalam firman dan kebenaran. Sedemikian jauh firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman dan kebenaran yang telah kami dengar dan telah kami renungkan di saat pagi hari ini. Kami mohon ya Bapa di sorga, biarlah kuasa Roh Allah yang kudus senantiasa menuntun setiap langkah perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dengan hikmat dan bijaksana sorgawi yang Tuhan Allah karuniakan, kami dimampukan untuk memilih teman-teman yang terbaik, teman-teman yang bisa membawa kami untuk terus hidup di dalam firman dan kebenaran, sehingga dimanapun kami berada, dalam setiap kerja, dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, kami terus memiliki hidup yang memuliakan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kerja dan pelayanan yang kami lakukan. Kami mohon berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sedemikian jauh perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita.